Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Nurlia Agustin dengan NPM 21755029. Di sini saya akan menjelaskan materi dari provisi dan kontingensi. Tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 57 atau IAS 37 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi serta untuk memastikan informasi membadai telah diungkapkan dalam CALK. Agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut, pengecualian PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari A. Kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan onerous. Yang kedua, ada hal-hal yang telah dicangkup dalam PSAK lain. Contoh PSAK-nya itu ada PSAK 34, PSAK 46, PSAK 30, PSAK 24, dan PSAK 28 dan 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan, termasuk garansi, yang termasuk dalam ruang lingkup, yaitu PSAK 55. Instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Di sini ada definisi. Definisi dari kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Yang kedua, provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Yang ketiga, liabilitas adalah kewajiban kini, entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya. Entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Pengakuan provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir, estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban estimasi tidak diakui. Pengakuan provisi dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas. Yang pertama, setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia. Yang kedua, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Pengakuan provisi tersebut mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia. Bukti yang pertama, besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan yang kedua, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan. Entitas ini mengungkapkan kewajiban dari kontingensi. Dan yang terakhir, pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Past events present obligation. Kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak secara eksplisit atau implisit. Yang kedua, peraturan perundang-undangan, atau yang terakhir, pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas dan masa datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang. Ini mencakup dalam PSAK 57/19. Kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi yang mencakup dalam PSAK 57/27. Kewajiban kontingensi adalah A. Kewajiban potensial yang timbul dari kewajiban masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih daripada masa yang akan datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara endal.
entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi PSAK 57/31. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pengukuran. Yang pertama itu ada estimasi terbaik. Dari jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan per 36. Yang kedua ada resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan per 42. Yang ketiga ada nilai kini. Jika dampak nilai waktu yang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dan perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban per 45. Yang keempat, peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi. Jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi, mencakup dalam PSAK 57/48. Yang kelima, ada rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung satu provinsi yang mencakup dalam PSAK 57/51. Penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu harus diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Yang ketiga, jumlah diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Yang keempat, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provinsi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik yang paling kini jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan, masuk dalam PSAK 57/59. Jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman masuk dalam PSAK 57/60. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut dalam PSAK 57/61. Kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi PSAK 57/66. Kontrak ini memberatkan adalah kontrak biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah A. Lingkup kegiatan usaha suatu entitas, B. Cara mengelola usaha tersebut. Kewajiban konstruktif untuk melakukan konstrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena terkena dampak restrukturisasi. Rinci lihat PSAK dalam 57/72. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan bahwa nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provinsi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan untuk jumlah terjadi dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan dan peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Transisi dan tanggal
Efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Yang kedua, entitas dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembalian informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. PSAK 57 vs PSAK 57 lama. Ruang lingkup PSAK 57 yang baru dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 pada tahun 2000. Tidak berlakunya untuk instrumen keuangan atau termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 15. Dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. PSAK 57 yang lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.